7 peluang usaha yang cocok banget untuk ibu rumah tangga. Kita analisa peluang usaha yang mana dari 1 sampai 7 yang cocok untuk ibu rumah tangga, yang worth it dan tentunya menguntungkan. Kamu tonton video ini sampai selesai. Tujuh peluang itu, yang pertama akan kita bahas yaitu bisnis makanan. Bisnis makanan ini berbagai macam bentuknya. Ada yang bisnis makanan beku ataupun makanan rumahan, ya hingga jualan makan ringan, yang kreatif yang lainnya. Tetapi bisnis makanan ini, ibu rumah tangga benar-benar cocok feel-nya atau tidak. Yang namanya bisnis makanan tentunya harus kita masak terlebih dahulu, ya. Kemudian apakah kita benar-benar memiliki resep yang cocok atau background kita masak itu adalah menjadi passion kita atau tidak? Dan satu sisi lagi, apakah mood kita berpengaruh terhadap masakan kita atau tidak? Dan juga apakah setiap hari kita sempat untuk memasak atau tidak? Yang tahu dengan peluang usaha ini, kondisi ini adalah kamu. Dan perlu juga kamu ketahui, bisnis makanan itu hal yang paling riskan. Yang harus kamu siapkan adalah untuk mengatasi expired atau basi, ya. Jika kamu memang sudah memanajemen resikonya supaya tidak basi, kamu berarti cocok. Jika tidak, ya, terhadap memulai bisnisnya ini, yang mana kamu harus menghabiskan waktu untuk memasak, kemudian harus punya rasa cinta terhadap masakan itu, ditambah kamu juga background adalah seorang yang tahu tentang tata boga, tentang resep makanan, ya, kamu silahkan laksanakan. Jika tidak, kita akan lihat analisa bisnis yang kedua. Yang kedua ini adalah bisnis jasa. Jasa apa? Biasanya yang ibu rumah tangga yang paling mudah sekali yaitu bisnis jasa laundry atau jasa setrika. Nah, kira-kira kamu cocok atau tidak bisnis usaha laundry ini, ya, bisnis jasa laundry ini, ya, atau jasa setrika ini, apakah kamu cocok atau tidak? Yang berikutnya juga adalah bisnis jasa ini adalah untuk kamu privat atau bimbel, ya. Jasa apa? Jasa seumpamanya bimbel matematika ataupun tentang pendidikan lainnya, atau juga bisa jasa ini yaitu, ya, mengajari anak-anak Al-Quran, kemudian bahasa Arab dan sebagainya. Itu juga salah satu peluang usaha yang cocok ibu rumah tangga. Apakah kamu memiliki background itu, yang otomatis kamu juga bisa memainkan bisnis laundry ini. Kemudian juga apakah kamu punya basic guru atau kamu jago bahasa Arab, gitu kan, atau bisnis privat yang lainnya. Apakah kamu memang cocok di bidang itu? Jika kamu cocok, maka pilihlah dan mulailah bisnis itu. Jika tidak, kita akan analisis yang ketiga. Yang ketiga ini adalah bisnis yang dimana diminta untuk kamu kreativitas, ya. Bisnis ini adalah bisnis kerajinan. Wah, bisnisnya kerajinan. Ya, kenapa? Yang namanya juga bisnis kerajinan itu adalah merupakan aktivitas produk yang kreativitas. Ya, bisa saja membuat sesuatu dari craft, ya, dari recycle, ya, kemudian atau dari sampah plastik, kemudian dirubah bisa menjadi sesuatu yang berguna, yang orang itu merasa dari bahan bekas tadi, ketika dipakai dia ngerasa senang dengan produk itu, ya. Maka kamu ciptakanlah produk yang sekreatif mungkin dari bahan-bahan yang tadinya yang kurang dilirik bahan mentahnya, kemudian kamu bisa jadikan sesuatu yang lebih menarik, ya. Di sini diminta adalah apa? Kamu yang harus kreatif di segala sisi terhadap market dan juga diferensiasi produk. Jika kamu belum merasa cocok, maka kamu harus simak peluang yang keempat ini. Yang keempat ini adalah yaitu bisnis tanaman. Nah, bisnis tanaman ini adalah bisnis tentang tumbuhan, ya. Kalau kamu memang hobinya di rumah punya lahan, kemudian hobinya memang melihara tumbuhan, ya, yang tadinya kecil segini dari biji, kemudian tumbuh sebagainya, kamu rawat sehingga tumbuh besar bisa menghasilkan uang, ya. Bisa saja jenis tumbuhan tanaman yang memang manfaatnya dilihat, ya, indah secara dekorasi atau secara dipandangnya enak, atau dari segi manfaat buah atau manfaat dari daun, manfaat dari tanaman itu. Jika kamu orang yang memang hobi, ya, dengan tanaman, kamu cocok untuk memulai bisnis ini. Dan bisnis ini juga
sangat menjanjikan juga untuk dijual di internet. Tetapi jika kamu tidak merasa cocok, maka kamu akan simak peluang yang kelima ini. Yang kelima adalah bisnis sewa menyewa. Ya, seperti ya, yang biasanya apa? Biasanya sewa menyewa mobil, apalagi motor. Ya, kemudian baju rias, ya, pakaian. Kemudian sewa menyewa lagi apa? Yaitu misalnya kamera, sound system, dan yang lainnya. Jika kamu memang cocok di bidang penyewaan ini, tapi untuk penyewaan ini memang kita harus punya modal terlebih dulu, punya barang yang disewakan terlebih dulu. Jadi modalnya di depan. Setelah itu apa? Ya setelah itu memang kita tinggal sewakan saja. Jika kamu cocok dan merasa memiliki peluang di bisnis ini, ya kamu silakan jalankan. Jika tidak, ya kamu silakan simak peluang usaha yang ke-6 berikut ini. Yang ke-6 inilah bisnis freelance. Wow, bisnis freelance itu apa? Apa aja sih bisnis kok freelance ya? Bisnis freelance itu biasanya ada yang bisnisnya itu dia jasa SEO, ya kan? Kemudian dia jasa menulis, jasa desain web, dan banyak lagi ya bisnis-bisnis freelance seperti itu yang biasanya bisa dikerjakan di rumah juga, ya. Kemudian melalui internet. Ini bisnis yang sangat menjanjikan juga. Tetapi perlu kamu siapkan dalam bisnis yang ke-6 ini adalah kamu tentunya memiliki ilmunya terlebih dahulu yang mendalam. Contoh ilmu apa? Kalau ilmu desain web, tentunya kamu punya ilmu tentang webnya ini, mengerti ya tentang user friendly, ya. Kemudian juga kamu mengerti tentang coding, ya, ketika kamu desain web. Ya, kemudian juga untuk jasa SEO, tentunya kamu juga harus tahu mengenai SEO. Kamu harus bisa riset terlebih dulu SEO ini apa yang cocok untuk produk ini dan bagaimana SEO ini efektif untuk mendatangkan konsumen. Kemudian juga jasa menulis, ya. Jasa menulis ini juga memang menguntungkan juga, tetapi apakah kamu memang basicnya menulis? Jika kamu memang basic menulis, maka ambillah peluang usaha yang ke-6 ini. Jika kamu belum merasa feel juga, belum cocok juga dengan diri kamu mengenai dari 1 sampai 6 bisnis ini belum cocok juga, maka kamu simak yang ke-7, ya. Yang ke-7 adalah bisnis online. Bisnis online ini berbagai macam jenisnya. Bisa dropshipper, ya, bisa juga sebagai reseller, bisa juga ya sebagai stokis. Nah, pada poin yang ke-7 ini, kamu harus lebih simak lagi. Semoga ini cocok dengan kamu. Kalau yang namanya untuk dropshipper, ya dropshipper itu kamu harus memahami sistemnya. Kemudian kamu harus rela ketika konsumen yang kamu cari kemudian masuk ke sistem web platform orang lain, kemudian database kamu ini diserahkan ke orang tersebut, kemudian kamu mendapatkan fee-nya hanya 1 kali. Apakah kamu merasa cocok atau tidak dengan bisnis ini, ya? Atau jangan-jangan belum tahu cara menggunakan sistem yang namanya affiliate, ya. Dan ini perlu kamu pelajari tentang dropshipper ini terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah reseller. Reseller ini ya bisa saja disebutnya reseller ini adalah kamu membeli barang, kemudian barang ini kamu jual. Nah, ketika barang ini kamu jual, ya otomatis kamu di depan terlebih dahulu punya modal. Dan perlu kamu ketahui, ya bisnis yang kamu jual produknya ini, kamu harus memahami dulu apakah perusahaan ini pernah mengedukasi konsumen atau tidak. Kalau dari Property Stock Lots, resellernya yang datang ke toko ataupun yang belum datang ke toko, selalu kita edukasi melalui YouTube. Nah, dari melalui YouTube apa? Mengenai produknya. Kemudian juga kita sediakan juga nanti channelnya untuk kamu mengetahui produk yang masuk apa saja, kemudian bahannya apa saja, kemudian brandnya, kemudian modelnya, trennya apa, itu semua kita sediakan baik berupa foto produk dan juga video produknya. Dan juga kita berikan sistem edukasinya baik melalui training online dan juga melalui customer service kita. Dan jika kamu memang merasa bisnis yang cocok untuk kamu adalah bisnis reseller, ya. Kemudian di sini kamu ingin banget memulai usaha, ya, kamu bisa pilih yang poin ke-7 ini sebagai reseller atau sebagai stokis. Kemudian untuk stokis ini apa produknya? Produk yang cocok adalah kalau untuk ibu-ibu rumah tangga, ya, harus bisa memahami sebuah bisnis itu mudah dijalankan dari rumah. Kemudian minim risiko, barangnya tidak mudah basi. Kemudian permintaan bisnis produk ini
berjangka panjang. Ya, kemudian ada edukasinya. Dan juga bisnis ini juga tren. Dan bisnis itu tidak lain tidak bukan adalah bisnis pakaian. Karena bisnis pakaian ini mudah sekali untuk ibu rumah tangga menjalankan usaha dari rumah. Kenapa? Cukup dengan menggunakan HP, foto-foto produk, dan kamu bisa share melalui apa? Internet. Melalui platform yang kamu punya. Apa itu? WhatsApp, pasang storiesnya, bikin katalognya. Kemudian Instagram, naikin di feed, naikin di postingan. Kemudian naikin storiesnya. Kemudian apalagi? Facebook. Kemudian kamu bisa live juga di TikTok dan Shopee. Karena bisnis pakaian ini menjadi bisnis yang tren nomor 1 di Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, APJI. Inilah yang bisnis yang paling tren banget, yang cocok banget untuk ibu rumah tangga, mudah dijalankan dari rumah, cukup dengan foto-foto produk, kemudian tidak mudah basi. Yang pakaian tidak mudah basi, apalagi pakaian branded yang disediakan produk lokal adalah pakaian-pakaian terbaru dan juga limited edition. Yang ketiga adalah bisnis ini profitable, bisnis ini yang jelas untungnya berlipat-lipat, ya, untungnya sangat menguntungkan. Kemudian bisnis ini long term, jangka panjang, dan juga bisnis ini tren. Inilah yang cocok ketika kamu bingung dengan bisnis apa yang cocok, maka bisnis yang cocok untuk kamu ibu rumah tangga adalah bisnis pakaian. Berapa modal yang kamu sediakan untuk bisnis pakaian branded ini? Cukup dengan ada 1 juta dan ada 2 juta. Untuk lebih detailnya kamu nanti bisa ya kontak sales kita di bawah ini untuk kamu bisa video callan, teleponan, kemudian chatting. Untuk yang mau datang langsung, kunjung pilih-pilih barang langsung ke Depo Stokot, kamu bisa datang langsung di Perumahan Bukit Revaria, Sektor 3, Blok A312A, Sawangan, Kota Depok. Untuk konsultasi dengan saya langsung bisa, dengan sales kami bisa. Kamu bisa datang langsung, tanpa janjian juga nggak apa-apa. Kami buka setiap hari dari pukul 8 sampai jam 5 sore. Saya Esa Kurnia, owner dari DBS, mengucapkan terima kasih atas perhatian kamu. Semoga kamu menjalankan bisnis-bisnis yang tepat buat kamu, dan sukses untuk bisa mewujudkan impian kamu sekarang juga sebelum diwujud oleh tetangga kamu. Saya Hero, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.